dengan Dr. Krisna, dokter spesialis penyakit dalam. Kita akan membahas tentang penyakit hipertensi. Jadi memang hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ini adalah masalah medis atau masalah kesehatan yang sudah sangat sering kita dengar di telinga kita. Jadi nggak tua, nggak yang muda, semua pasti sering sekali kita ngomong darah tinggi, hipertensi. Kalau kita melihat dari arti katanya, hiper atau hyper itu adalah tinggi. Sedangkan kalau tensi atau tension itu adalah artinya tekanan. Jadi kalau kita artikan secara menyeluruh ini adalah tekanan darah tinggi. Jadi kapan kita sebut seseorang itu mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi? Jadi pada saat tekanan sistol atau yang batas atas itu ya, so kita kalau cek di mesin tekanan darah di atas 139. Sedangkan yang bagian bawahnya yang kita sebut sebagai diastol itu ketika tekanannya di atas 89. Nah, sistol menunjukkan aliran darah yang keluar dari jantung. Sedangkan diastol itu adalah aliran darah baliknya. Jadi dia kembali ke jantung. Intermedika cukup tahu aja bahwa pada saat di atas 139 dan 89 itu sudah bisa dikategorikan sebagai tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oke, berarti di atas 139 ya dok? Dan 89. Oke, 89. Ada lagi nih dok pertanyaan dari teman-teman. Apa kira-kira faktor resiko yang menyebabkan hipertensi? Oke, jadi untuk hipertensi itu sendiri kita harus tahu dulu penyebabnya. Ada yang terkadang kalau misalnya teman-teman dan bisa tahu, mungkin dia punya bawaan. Bawaan itu apa? Mungkin dia punya garis keturunan yang kuat. Jadi ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya dan sebagainya itu memiliki riwayat darah tinggi atau sakit jantung. Nah, dia berarti akan punya resiko yang cukup banyak juga untuk mengalami darah tinggi. Kemudian apalagi ada beberapa orang yang mengalami darah tinggi karena sebab lain. Sebab lain itu apa? Misalnya pasien-pasien memiliki penyakit autoimun. Autoimun seperti lupus ya. Ada lagi bisa juga karena infeksi. Ya. Nah, yang berikutnya yang nggak pernah kalah penting adalah orang-orang yang di generasi milenial sekarang. Yang gaya hidupnya kurang baik. Ya kan? Pokoknya makannya udah yang fast food. Olahraganya tidak pernah. Ya kan, tidurnya tengah malam, tentunya itu akan menjadi faktor resiko seseorang mengalami penyakit metabolik. Salah satunya adalah darah tinggi. Ingat, perut yang gendut, obesitas adalah salah satu faktor resiko. Berarti ada 3 poin ya dok tadi. Yang pertama yaitu keturunan, yang kedua yaitu bisa karena infeksi bisa karena autoimun, kemudian dari lifestyle-nya si pasien itu sendiri. Betul. Buat teman-teman milenial nih ya, harus dijaga pola hidupnya. Nah, dari 3 faktor tadi nih dok, kira-kira pencegahannya bagaimana ya dok, biar sobat Intermedika juga tahu? Otomatis di guideline manapun di internasional maupun yang nasional selalu menggebor-geborkan yang pertama adalah lifestyle. Ternyata gaya hidup ya teman-teman. Iya. Betul. Jadi yang pertama olahraganya udah bagus belum? Harus dipertanyakan dok. Nah, kalau olahraganya udah bagus, itu standarnya adalah bisa 3 kali sampai 4 kali dalam seminggu, itu kurang lebih 30 sampai 40 menit. 3 sampai 4 kali ya dok. Yang kedua, pola makan. Kita udah mengenal banyaknya fast food, Betul dok. junk food, pokoknya yang cepat saji. Betul. Kita nggak tahu ternyata di sana banyak sekali komponen yang memang tidak baik untuk kesehatan, terutama memicu penyakit metabolik. Salah satunya adalah darah tinggi. Yang berikutnya adalah makanan yang mengandung banyak kadar garam. Kadar garam ya dok. Nah, yang bersifat asin, hati-hati nih. Kita kan orang Indonesia kalau nggak manis, Asin. ya kan? Jadi hati-hati untuk kadar asinnya juga mesti dikurangi. Selain daripada itu, kalau kita udah berbicara masalah lifestyle, yang kedua adalah otomatis kita berbicara masalah pengobatan. Untuk orang-orang yang sudah mengalami hipertensi karena penyebab lain, misalnya karena penyakit autoimun, infeksi, atau memang hipertensinya saja sendiri, disarankan untuk selalu berkonsultasi secara rutin kepada dokter penyakit dalam Anda. Khususnya kita tunggu nih nanti nih di klinik Intermedika yang bagi saya, yang pasti berobat, kemudian minum obat yang teratur. Nah,
tadi kita udah berbincang banyak ya dok tentang hipertensi, apa itu hipertensi, faktor resiko, bahkan dengan pencegahannya. Jangan lupa minum obat yang rutin dan konsultasi terkait penyakit hipertensi ke dokter spesialis penyakit dalam, terutama di Klinik Intermedica bersama Dr. Trisna. Terima kasih Dr. Trisna. Sampai jumpa teman-teman.